Salam inovasi, kreativitas tiada henti untuk kesejahteraan petani. Pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Agus Siduar dalam Agro Inovasi. Program yang akan menyampaikan kepada Anda seputar inovasi terbaru dari Badan Litbang Pertanian. Nah pemirsa, sudah kita sadari betul bahwa serbuan buah impor khususnya jeruk ini sudah sangat merajalela. Tidak hanya masuk pada pasar modern ataupun mal-mal, tapi sudah masuk ke pasar tradisional bahkan sampai ke kaki lima. Di satu sisi ini merupakan berkah bagi kita karena mudah untuk mendapatkan jeruk. Tetapi di sisi lain ini merupakan musibah besar bagi para petani jeruk karena ketika panen harganya akan terus merosot. Sebenarnya pemerintah telah mengupayakan sesuatu yang terbaik untuk petani jeruk. Salah satunya adalah dengan membatasi impor buah jeruk pada beberapa pelabuhan saja. Nah, kabar baiknya Badan Litbang Pertanian telah menciptakan varietas baru dan bibit-bibit unggul yang telah disebarkan di seluruh Nusantara. Anda tidak percaya? Ayo kita saksikan tayangan yang berikut ini. Perkembangan protokol kultur jaringan saat ini telah sampai pada level yang memungkinkan untuk melakukan industrialisasi perbenihan dan penyediaan bahan dasar industri. Selain mampu memperbanyak tanaman yang sama dengan induknya, juga menghasilkan tanaman yang bebas patogen sistemik dan mengatasi permasalahan perbanyakan tanaman yang tidak dapat diperbanyak secara konvensional. Embryogenesis somatik adalah suatu pembentukan embrio dari bagian somatik tanaman yang bukan termasuk sel zigotik. Sumber sel somatik ini biasanya secara alamiah tidak terlibat dalam pembentukan dan perkembangan embrio-embrio. Penggunaan sel somatik sebagai eksplan dalam protokol kultur jaringan telah memungkinkan pertumbuhan dan diferensiasi sel-sel somatik tersebut menjadi embrio yang kemudian disebut embrio somatik. Secara morfologi, embrio somatik juga sama dengan embrio zigotik, yaitu bipolar dengan tipe organ yang sama terdiri dari radikal, hipokotil, dan kafiledon. Dengan menggunakan eksplan dari jaringan nucleus, tanaman serta penerapan teknologi embryogenesis somatik dengan menggunakan bioreaktor terbukti mampu menghasilkan materi perbanyakan jeruk dalam jumlah massal dan bebas patogen sistemik. Setidaknya ini dibuktikan oleh para ahli dan peneliti di Balai Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika atau yang sering disebut Balijestro. Bukti lain yang kini mulai dapat dirasakan adalah mulai tersebarnya benih-benih jeruk secara massal dan telah siap dipanen melalui kerjasama penanaman dengan PT PN12 di Jawa Timur. Baca. Saya cari ke kantor, Bapak nggak ada. Nggak taunya Bapak di sini tanpa pakaian dinas. Bapak lagi ngapain di sini, Pak? Oke. Saya ditemani oleh peneliti untuk datang ke sini dalam rangka melihat penampilan dari tanaman jeruk kita yang sudah ditanam secara luas oleh PT PN12. Wah, kebetulan nih, Pak. Episode kali ini kita akan membahas masalah jeruk. Nah, inovasi teknologi terbaru sendiri, Pak, untuk jeruk apa nih, Pak? Nah, untuk jeruk dan juga tanaman horti lainnya, sebetulnya yang paling besar dirasakan manfaatnya, inovasi terbaru itu berupa varietas.
Ya, seperti contoh yang ada di belakang kita ini salah satu varietas Trigas yang dikembangkan oleh PTPN 12. Tumbuhannya banyak sekali, ya. Untuk lahan seperti ini Pak, Balit Jestro sendiri menyiapkan komoditas apa saja selain jeruk nih Pak? Selain jeruk, sudah kita coba tanaman horti lain, buah lain itu lengkeng. Ya, lengkeng sudah kita coba dan ternyata tumbuh bagus. Kemudian ada juga pamelo. Pamelo itu jeruk yang buah besar atau orang bilang jeruk Bali. Nah, itu ditanam di dataran rendah dan tumbuh bagus dan produknya juga bagus. Jadi potensi untuk dikembangkan. Kemudian anggur. Nah, anggur kita tahu sebetulnya ini merupakan komoditas yang sangat potensial, Pak. Harganya bisa sampai 20.000 per kilo. Nah, kita coba di Pasewaran di Banyuwangi itu sangat disukai oleh pasar. Yang anggur Jestro 60 ya warnanya hitam kecil dan kurang berbiji, sangat disukai. Dan itu sudah berkembang di sana. Insya Allah PTPN akan mengembangkan lebih luas lagi. Nah, itu yang cocok di sana. Wah, cukup banyak juga ya Pak ya. Kembali ke jeruk nih Pak, untuk tingkat petani sendiri sebenarnya gimana Pak? Sudah berkembang atau belum nih Pak? Jeruk di tingkat petani juga kita kembangkan, kita kawal teknologinya, kita sediakan perbeniannya, perbenian yang bagus supaya naik benar bagus. Sebagai contoh yang sudah kita kembangkan, ya, Badan Litbang kembangkan dari varietas yang kami punya itu di Batu. Petani di sekitar Batu itu terkenal dengan jeruk varietas Batu 55. Kemudian di mana? Di Tuban itu sudah lebih dari 100 hektar yang dikembangkan oleh petani. Harapan Bapak lah gitu, kira-kira mampu nggak nih kita mengganyang jeruk impor itu Pak? Ya, untuk mengganyang jeruk impor, saya kira itu bukan merupakan tugas Balit Jestro sendiri, tapi juga merupakan tugas dari segala termasuk televisi ini. Bagaimana? Karena melalui televisi ini orang akan tahu bahwa Badan Litbang itu mempunyai varietas yang bisa dikembangkan. Sehingga makin banyak orang tahu, makin banyak orang tanam, pada saatnya jumlahnya cukup, buah di pasaran jeruk akan melimpah dan itu sudah siap untuk mengganyang. Nah, tinggal pengembangannya kita harus garap sama-sama. Nah, ini jenis jeruk Trigas, keprok Trigas. Di kebun kami ada 3 jenis jeruk keprok. Buah manggis mau dikirim kemana, itu buah lokal. Mangga manis, mangga gedong mau diekspor dong. Lihat ini pasarnya. Tolak bagi tolak pondok, banding buah durian. Konsumsi buah lokal ciptakan pasar di negeri sendiri. Petani sejahtera, bangsa berjaya. Tumbuh semue, enak rasanya, itulah jeruk kita, berbagai macam modelnya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Agro Inovasi. Di atas lahan, jeruk kita ini memiliki varietas yang beraneka ragam dan rasa yang bervariasi. Sebagai contoh, ada yang namanya jeruk Pontianak, kemudian jeruk Medan, kemudian jeruk Garut, jeruk keprok, dan jeruk-jeruk lainnya. Untuk menjadikan tanaman jeruk menjadi tanaman industri, Balit Jestro Badan Litbang Pertanian Batu Jawa Timur bekerja sama dengan PTPN 12. Nah, kenapa PTPN 12? Di samping PTPN 12 memiliki lahan yang sangat luas, ternyata integrasi dengan tanaman kopi yang hidup di sana memberikan hasil yang memuaskan. Bagaimana implementasinya? Ayo kita lihat tayangan yang berikut ini. Tumbuh semua, enak rasanya, itulah jeruk kita yang ada di mana-mana. Pemirsa, saat ini saya berada di satu tempat yang usianya lebih dari 100 tahun.
tepatnya di kawasan Rumah Singgah PTPN 12, Desa Belawan, Bondowoso, Jawa Timur. Tempat ini sengaja dipilih karena dulu dikenal sebagai penghasil kopi. Namun sekarang tidak sekedar itu. Sejak 3 tahun lalu, PTPN 12 selain penghasil kopi juga telah tumbuh tanaman hortikultura, khususnya jeruk, hasil inovasi teknologi Badan Litbang Pertanian melalui Balit Jasro. Bagaimana ceritanya? Saya akan menemui mereka yang telah ikut berproses. Nih Pak Ari? Lagi menangani sama penyakitnya jeruk ini, Mbak. Oh iya ya Pak ya. Tapi Ica tadi jalan-jalan Pak. Tahu Ica di sini tuh tadinya tanaman kopi, kok sekarang jadi banyak jeruk gini Pak? Itu gimana ceritanya sih Pak? Iya, kebetulan aja di kebun kami ini punya tanaman kopi Arabica. Taman kopi ini kan ada tanaman yang berpotensi, ada lahan yang berpotensi, ada yang tidak berpotensi. Nah, yang tidak berpotensi ini kita coba untuk menggali potensi dengan pertumbuhan baru dengan mengganti tanaman hortikultura, yaitu tanaman jeruk. Dari mana Bapak dapetin benihnya? Nah, ini ada ceritanya bahwasanya kita dalam mencari jenis-jenis jeruk ini kita bekerja sama dengan Balai Jasro, Litbang Bidang Litbang Pertanian. Ya, kerjasama itu kita diberikan mulai tahun 2009 kita diberi 3 jenis jeruk, diantaranya jeruk keprok Batu 55, jeruk keprok Garut, dan jeruk keprok Trigas. Pak Ardi, saya sudah keliling-keliling di Belawan sini, terus juga saya sudah menemui banyak orang. Terakhir saya menemui Bapak selaku pengelola PTPN untuk wilayah Jawa Timur, Pak. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang mendasari diversifikasi tanaman kebun kini menjadi tanaman horti, Pak? Jadi di era turbulen seperti sekarang ini ya, berpengaruh juga kepada komoditas perkebunan. Ya. Jadi harganya kadang naik, kadang turun, ya fluktuatif sekali gitu ya. Jadi pengembangan hortikultura di sini seperti jeruk ya di kebun Belawan ini adalah salah satu upaya untuk menopang ya dalam meningkatkan pendapatan PTPN 12. Lalu bagaimana Pak untuk kopinya sendiri nih Pak? Ya, tanaman kopi tetap dipertahankan ya. Jadi tetap kita kembangkan ya. Ini pada area-area yang memang cocok untuk kopi sehingga justru produktivitasnya jadi semakin tinggi gitu. Karena pada area-area yang sesuai untuk tanaman kopi tetap kita kembangkan kopi ya. Jadi nanti ini tetap beriringan. Tanaman jeruk saat ini sedang disiapkan untuk industri. Biasanya yang jadi masalah adalah kesiapan benih secara massal. Nah, sejauh mana Lab Balit Jasro sendiri untuk mempersiapkan benih massal tersebut, Ibu? Iya, di sini kami sebagai lembaga penelitian yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan penelitian tanaman jeruk dan buah subtropika. Di sini kami mencoba untuk membuat terobosan dalam perbenihan. Jadi di sini kita menggunakan perbanyakan massal benih jeruk secara in vitro. Istilah in vitro di sini adalah perbanyakan dilakukan di dalam laboratorium dalam lingkungan yang steril seperti itu. Nah, di sini seperti dilihat di sini di belakang saya ada teman-teman yang sedang membuat media sebagai media tanam dari tanaman tersebut. Pak, tadi saya habis dari lab perbanyakan benih secara massal. Nah, Bu Farida menyarankan saya untuk kesini menemui Bapak untuk mengetahui katanya juga ada perbanyakan benih yang biasa dilakukan oleh petani, Pak. Bapak sendiri sekarang ada di tempat apa nih, Pak, namanya? Ini adalah rumah kasa pohon induk penggandaan mata tempel. Jadi ini khusus tanaman induk yang digunakan untuk memproduksi ranting mata tempel. Jadi kalau untuk okulasi, sebelumnya kita harus memanen entrisnya dari pohon induk ini ya, dengan cara memanen ranting-ranting yang sudah siap untuk digunakan sebagai okulasi. Biasanya umurnya itu sekitar 3 bulan dari tunas mulai muncul. Dan ini biasanya belum tumbuh tunas-tunas baru. Kalau ini kan belum tumbuh tunas baru, jadi ini siap untuk digunakan sebagai mata tempel untuk dilakukan okulasi. Gitu. Berarti Pak ini sama halnya dengan penangkaran ya Pak ya? Ya, ini adalah proses penangkaran benih yang juga dilakukan oleh para penangkar benih kita yang biasanya mensuplai benih untuk para petani di kebun. Ibu Mutia,
Apa kabar Ibu? Baik. Wah, Ibu lagi ngapain nih Bu? Ini lagi bantu ngeliatin pengamatannya Mas ini dari PTPN 12 ini. Mengenai hama atau apa nih? Mengenai hama, kita kan melakukan kawalan juga di sini mengenai budidayanya termasuk pengendalian OPT-nya. Tapi Bu, Ica mau nanya dulu ini apa nih Bu? Ini salah satu alat monitoring untuk hama. Jadi yang kita aplikasikan salah satu inovasi teknologi dari Litbang Bali Justru namanya ini yellow trapping. Untuk supaya hama-hama yang ada di sini bisa tertangkap dan pengamatnya bisa langsung secepatnya tahu bahwa ini harus segera dikendalikan, harus segera disemprot. Unik dan lucu ya Bu ya bentuknya ya Bu? Iya, memang warna kuningnya ini ada panjang gelombang tertentu di mana hama-hama jeruk itu dia akan menyukai warna kuning. Tapi kalau Ica dari tadi lihat ini kan tanaman hijau-hijau, sejuk-sejuk gitu. Masih ada nggak Bu tuh gangguan dari hama dan penyakitnya? Pastinya ada. Dan kita menganut ini bersahabat ya dengan makhluk hidup yang lain ya. Jadi sepanjang itu tidak melampaui ambang batas itu kita biarkan. Apalagi di alam ini termasuk di tanaman jeruk ada musuh-musuh alami. Jadi kita utamanya adalah melakukan monitoring ini. Kalau suatu hama atau penyakit sudah lewat ambang batas atau pada ambang batas itu kita kendalikan. Kalau tidak terlalu kita indikan ya. Apalagi nanti produknya kan kita harus masuk pada eco labeling yang safety dan tidak ada residu pestisida. Jadi kita arahnya ke arah sana dan kita dalam hal kerjasama dengan PTPN ini kita ikut mengawal supaya nanti produknya itu bisa kita bagus ya, bisa menghambat import atau menyamai produk import.